touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Kurnia Hadiono, dari kelas 06 SMJP 032. NIM saya yaitu 231010503388. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suatu materi yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu perpajakan dasar. Untuk pertemuannya adalah pertemuan yang ketiga, yaitu adalah objek pajak penghasilan atau bisa dibilang yaitu PPH. Nah, jadi materi ini tuh penting karena hampir semua aktivitas yang menghasilkan pendapatan dapat berkaitan dengan pajak dong, ya kan? Terus mungkin selama ini tuh kita sering mendengar istilah pajak penghasilan, tetapi belum semua orang memahami penghasilan seperti apa yang dikenakan pajak dan penghasilan apa yang tidak dikenakan pajak. Oleh karena itu, pada video ini saya akan menjelaskan pengertian pajak, penghasilan, jenis-jenisnya, serta penghasilan yang bukan objek pajak disertai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk yang materi pertama yaitu adalah pengertian objek pajak penghasilan. Jadi, objek pajak penghasilan adalah semua tambahan kemampuan ekonomis yang diterima diperoleh wajib pajak baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan seseorang atau badan usaha. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, ya kan. Kalau dijelaskan dengan bahasa sederhana itu setiap pendapatan yang membuat kondisi keuangan kita nih bertambah biasanya berpotensi menjadi objek pajak gitu loh. Contohnya nih, misalkan seorang karyawan menerima gaji setiap bulan, seorang dokter menerima bayaran dari pasien gitu kan, seorang pengusaha memperoleh keuntungan dari usahanya. Ketiga contoh tersebut menambah kemampuan ekonomi sehingga termasuk objek pajak penghasilan. Oke, sampai situ paham kan? Selanjutnya yang kedua nih, itu adalah jenis-jenis objek pajak penghasilan, yaitu adalah yang pertama adalah penghasilan dari pekerjaan, ya kan. Jenis pertama adalah penghasilan yang berasal dari pekerjaan, yaitu ada beberapa gitu loh. Yang pertama ada gaji, upah, honor gitu atau honorarium gitu kan, tunjangan, sekaligus bonus atau komisi gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Misalnya ada seorang karyawan nih bernama, contoh misalkan Andi nih ya, Andi yang bekerja nih di perusahaan swasta contoh ya, dengan gaji misalkan berapa ya, 6 juta nih, 6 juta per bulan gitu kan. Selain gaji, Andi juga mendapatkan bonus tahunan sebesar 10 juta karena misalkan kinerjanya bagus nih si Andi ini. Baik gaji maupun bonus tersebut termasuk objek pajak penghasilan karena merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan Andi gitu. Yang kedua itu adalah penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, ya kan. Jenis kedua adalah penghasilan yang berasal dari usaha sendiri atau profesi tertentu. Misalkan kayak yang biasa kita lihat gitu loh di sehari-hari, misalkan kayak dokter, pedagang, pengacara atau konsultan sekalipun gitu loh. Misalnya seorang dokter membuka praktik pribadi yang memperoleh pendapatannya itu misalkan 50 juta dalam 1 bulan misalkan ya. Pendapatan tersebut tuh merupakan objek pajak karena berasal dari jasa yang diberikan pada pasien gitu loh. Begitu juga dengan seorang pemilik warung makan yang memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya gitu. Nah, selanjutnya yaitu adalah penghasilan dari modal atau investasi. Jenis ini tuh kayak penghasilannya yang berasal dari modal atau investasi nih, ya kan. Jadi contohnya misalkan bunga, dividen, royalti atau sewa atau keuntungan penjualan aset gitu loh. Misalnya seorang memiliki rumah kontrakan yang disewakan sebesar sampai 20 juta per tahun. Uang sewa yang diterima tersebut termasuk objek pajak karena merupakan penghasilan yang berasal dari aset yang dimiliki gitu. Contohnya misalkan seseorang membeli saham gitu.
lalu mendapatkan dividen dari perusahaan. Dividen tersebut juga termasuk objek pajak penghasilan gitu loh. Selanjutnya ada penghasilan lain-lain. Contohnya misalkan kayak penghasilan yang termasuk objek pajak gitu loh. Contohnya hadiah, keuntungan selisih kurs, atau penghasilan dari transaksi tertentu. Misalnya nih, seorang memenangkan lomba nih dan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 25 juta. Hadiah tersebut tuh termasuk tambahan kemampuan ekonomi sehingga menjadi objek pajak. Gitu. Selanjutnya ada penghasilan yang bukan objek pajak. Yang tadi kan sebelumnya kan yang kena pajak nih. Yang sekarang nih adalah bukan yang objek pajak. Walaupun banyak jenis penghasilan dikenakan pajak, ternyata tidak semua penghasilan menjadi objek pajak gitu loh. Ada beberapa yang dikecualikan oleh undang-undang gitu loh. Misalkan apa? Bantuan dan sumbangan. Contohnya bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan gitu loh. Misalnya seseorang menerima bantuan sosial berupa uang tunai atau bantuan sembako dari pemerintah gitu loh. Bantuan tersebut tuh tidak dikenakan pajak karena bertujuan membantu masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan gitu loh. Dan selanjutnya itu ada warisan. Warisan yang diterima ahli waris bukan merupakan objek pajak. Kenapa? Contohnya, seorang anak menerima rumah peninggalan orang tuanya misalkan. Rumah tersebut tuh tidak dikenakan pajak penghasilan karena diperoleh melalui perwarisan gitu loh. Nah, selanjutnya adalah penghasilan yang sudah dikenakan pajak final gitu loh. Contohnya bunga deposito dan hadiah undian tertentu yang sudah dikenakan pajak final gitu loh. Artinya pajaknya sudah dipotong secara langsung sehingga tidak dihitung lagi sebagai objek pajak penghasilan biasa gitu loh. Nah, selanjutnya ada hibah, ya kan? Hibah yang diberikan kepada keluarga atau saudara atau lembaga sosial tertentu juga bukan objek pajak gitu loh. Misalnya, seorang ayah memberikan sebidang tanah kepada anaknya. Pemberian tersebut tuh termasuk hibah dan tidak dikenakan pajak penghasilan gitu loh. Selanjutnya itu ada dana pensiun. Dana yang diterima dari program pensiun yang telah disetujui pemerintah juga bukan objek pajak. Contohnya, seorang pensiunan menerima manfaat dana pensiun ini setelah selesai bekerja selama puluhan tahun, ya kan? Dana tersebut tuh tidak termasuk objek pajak penghasilan gitu loh. Dan selanjutnya, ada perbedaan objek pajak dan bukan objek pajak nih, ya kan? Biar kita mudah memahami dari materi ini gitu loh. Jadi objek pajak yang kita harus tahu tuh adalah gaji karyawan, honorium, keuntungan usaha, dividen, sewa rumah. Kalau misalkan yang bukan objek pajak tuh, kalau misalkan warisan, hibah tertentu, bantuan sosial, dana pensiun gitu kan, atau enggak penghasilan tertentu yang sudah dikenakan pajak final gitu loh, yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Perbedaannya itu adalah objek pajak dikenakan pajak penghasilan karena menambah kemampuan ekonomi yang menjadi dasar pengenaan pajak gitu loh. Sedangkan bukan objek pajak dikecualikan oleh undang-undang karena alasannya itu sosial, ekonomi, ketentuan khusus lainnya gitu loh. Contohnya ada beberapa studi kasus yang sudah saya searching gitu loh. Yaitu studi kasusnya adalah misalkan Pak Budi ini memenangkan hadiah undian dari sebuah bank gitu, misalkan sebesar 100 juta, gila nggak? 100 juta gitu kan. Sekilas kita mungkin berpikir bahwa karena jumlahnya besar maka pasti menjadi objek pajak dong, ya kan? Maksudnya 100 juta gitu loh, masa nggak kena pajak gitu loh. Namun menurut ketentuan yang dijelaskan dalam materi yang tadi, hadiah undian termasuk penghasilan yang telah dikenakan pajak final karena pajaknya sudah dipotong secara langsung, maka penghasilan tersebut tidak lagi diperlakukan sebagai objek pajak penghasilan biasa. Contoh ini menunjukkan bahwa nggak semua uang yang diterima seseorang atau si Pak Budi ini otomatis dikenakan pajak dengan cara yang sama gitu loh. Jadi sekian dari apa yang saya paparkan sebelumnya gitu loh tentang materi pertemuan 3 ini mengenai pajak gitu kan. Jadi ada beberapa kesimpulan gitu loh yang saya dapat dari materi ini. Dapat disimpulkan bahwa objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima seseorang atau badan usaha yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan.
Jenisnya itu meliputi penghasilan dari pekerjaan, usaha, investasi, dan penghasilan lainnya. Namun, terdapat beberapa pengecualian gitu loh, seperti bantuan sosial, warisan, hibah tertentu, dan dana pensiun. Dan penghasilan yang telah dikenakan pajak final gitu loh. Dengan memahami beberapa perbedaan antara objek pajak dan bukan objek pajak, kita dapat lebih memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara ya dalam bidang perpajakan gitu loh. Yaudah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atau salah kata dalam menyampaikan materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga materi ini nih bermanfaat untuk kita semua gitu loh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.